warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali, khususnya nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini masih tetap kita pertahankan ada di dalam diri kita, dan insya Allah sampai akhir hayat kita iman dan Islam itu tidak akan kita lepaskan, karena hanya dengan iman dan Islam itulah kita punya kemungkinan untuk masuk surga. Tanpa iman dan Islam, sebaik apapun pasti neraka tempat kita. Karena apa? Karena Allah pemilik surga yang memberitahukan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Sungguh yang akan diterima di sisinya nanti hanyalah al-Islam, bukan yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga kalau ada orang-orang yang mencari dan mengikuti selain al-Islam, pasti akan ditolak, pasti tidak akan diterima. Dan di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. A'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita yang melepaskan nikmat iman dan Islam di dalam diri kita itu sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam itu kita akan mendapatkan syafaat di hari-hari di mana tidak ada syafaat lain kecuali syafaat dari beliau. Saudara-saudaraku, Sivitas Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang sangat saya cintai, sebentar lagi Ramadan akan datang. Bulan yang agung, bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, dan bahkan karena kemuliaannya, karena janji kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan di dalamnya, bahkan kita berharap alangkah baiknya kalau setahun penuh itu adalah Ramadan terus. Karena memang di bulan Ramadan itu sangat banyak keutamaan dijanjikan kepada kita. Kita tidak akan bisa lagi menghitung beberapa kemuliaan yang mungkin kita dapatkan pada bulan itu. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas, semata-mata berharap mendapatkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat. Suatu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang biasa, hanya sekedar membaca istighfar, yang itu pun kita seringkali malas dan lupa membacanya. Di Ramadan ini dijanjikan pada kita, dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Demikian juga sholat tarawih yang insya Allah akan kita laksanakan sepanjang bulan ini, sepanjang Ramadan ini. Allah janjikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan qiyamul Ramadan karena iman, karena ikhlas, semata-mata berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa. Banyak janji yang lain, di antaranya bahwa ibadah-ibadah sunnah akan diberi pahala layaknya ibadah wajib. Ibadah wajib pahalanya akan dilipat gandakan. Contoh sepele sekali yang kita akan sulit memahami kalau tidak karena keyakinan dan keimanan kita. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya sekedar dengan
seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa yang diberinya buka itu. Dan orang yang bersangkutan tidak dikurangi secuil pun pahalanya. Nah, kalau kita memberi buka kepada orang satu masjid, alangkah luar biasanya. Mereka ada yang baca Quran 1 juz, ada yang baca Quran 5 juz, mereka ada yang berinfak, mereka ada yang memberikan buka di masjid lain dan sebagainya, sehingga pahala itu akan berenteng-renteng. Langit akan tertutup oleh pahala-pahala mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita syukuri kehadiran kita di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai pelayan medis, tenaga medis maupun para medis yang membaktikan ilmu kita dalam menangani dan membantu pasien yang dirawat ataupun pasien-pasien di rumah di sekitar kita, Ramadan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan keutamaan. Di bulan Ramadan itu kita diajarkan untuk saling peduli, saling berbagi. Mereka yang punya berbagi takjil untuk mereka yang berada di masjid. Mereka yang kaya berbagi hartanya, berbagi zakat fitrah kepada orang-orang yang miskin dengan pahala yang dilipat gandakan. Kita, tenaga medis dan para medis, diberi kesempatan untuk berbagi perhatian kepada saudara-saudara kita yang sedang diberi cobaan oleh Allah berupa sakit. Itu kesempatan yang luar biasa sekali, dan sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis. Misal, selama ini banyak orang yang berpendapat bahwa sakit adalah alasan untuk boleh tidak berpuasa. Apapun sakitnya, kita sebagai tenaga medis, sebagai tenaga paramedis, bisa beritahukan kepada mereka bahwa sakit itu memang boleh menjadi alasan untuk tidak berpuasa, nanti mengganti di kesempatan lain. Tetapi Allah katakan di dalam rangkaian ayat puasa itu bahwa orang sakit boleh tidak puasa dan harus mengganti. Tetapi di akhir ayat itu ada kata-kata wa antasumu khairul lakum. Sesungguhnya kalau kalian itu puasa, itu lebih baik. Maka kita bisa beritahukan kepada pasien kita bisa edukasi mereka bahwa walaupun sakit, bahkan walaupun dirawat di rumah sakit, maka kalau berpuasa itu lebih baik. Apakah memang pasien yang sakit boleh berpuasa? Boleh sekali, kenapa tidak? Tadi saya contohkan, operasi hernia, tidak ada alasan untuk tidak diperbolehkan puasa. Boleh sekali. Boleh sekali. Lah kan diinfus. Infus tidak membatalkan puasa selagi infus itu tidak ditujukan untuk ngilangi ngelak. Kecuali kalau infusnya ditujukan untuk menghilangkan haus terus infusnya dicepatkan, ya itu namanya niatnya sudah nggak benar. Tapi kalau infus diberikan hanya untuk memasukkan obat, apalagi alternatif lain bisa, misalnya kita pasangi venflon dan sebagainya yang tanpa selang itu lebih nyaman lagi. Pasien bisa puasa dengan baik, pasien bisa mendapatkan obat sebagaimana mestinya, dan insya Allah pasien akan cepat sembuh. Operasi-operasi kecil yang lain tidak masalah untuk berpuasa, kecuali kalau ada pasien dengan sakit yang berat, di mana kalau dia itu berpuasa akan mengakibatkan sesuatu yang buruk, maka dia boleh tidak berpuasa dan kemudian mengganti di kemudian hari. Sebagai tenaga medis, kita punya kesempatan untuk lakukan itu, mengajak orang yang semestinya pengen tidak puasa menjadi mau berpuasa. Dan itu
Nggak main-main itu. Pahalanya insya Allah kita akan dapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Karena dia berpuasa, karena motivasi yang kita berikan. Tentu saja itu bisa kita lakukan sekali lagi dengan pertimbangan bahwa puasanya tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk pasien itu. Dan banyak sekali operasi-operasi yang sebenarnya tidak menghalangi pasien untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Sekali lagi, bahwa orang sakit boleh tidak puasa, iya, ganti di kemudian hari. Tetapi kalau sakitnya itu tidak menjadi penghalang untuk berpuasa, maka wa antasumu khairul lakum. Kalau dia puasa itu lebih baik. Kemudian kita sebagai tenaga medis, tenaga paramedis di bulan Ramadan ini, mari kita tebarkan semangat untuk mencari pahala. Kita ajak diri kita, saudara-saudara kita, untuk raih pahala sebanyak-banyaknya dengan melaksanakan puasa Ramadan, lengkap dengan amalan-amalan yang disunahkan. Kita ajak mereka tarawih, kita ajak mereka tadarus, kita ajak mereka mengikuti kajian-kajian taklim, buka bersama, ba'da subuh, dan sebagainya. Tetapi sebagai petugas medis, sebagai petugas paramedis, mari kita tebarkan rasa aman di tengah-tengah kita. Caranya apa? Di tengah pandemi ini, kita sosialisasikan, kita galakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Dapatkan pahala tarawih sebanyak-banyaknya sepanjang Ramadan. Tapi tebarkan rasa aman. Caranya, kita ajak masyarakat melaksanakan protokol kesehatan. Kita contohi mereka kenakan masker ketika di masjid. Kita dapatkan pahala memberikan buka, memberikan takjil sebanyak-banyaknya. Tetapi kita berikan rasa aman kepada mereka. Kita kenakan masker. Kita beritahukan kepada mereka, kalau bisa jangan berkerumun terlalu rapat, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, raih pahala Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti kondisi sebelum pandemi, tambah lengkapi dengan pahala karena kita memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat di sekitar kita dengan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini tidak akan meledak gara-gara ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Sehingga walaupun kita melaksanakan ibadah kita selama 1 bulan penuh di masjid, tetapi masjid kita tidak akan menjadi sumber penularan, tidak akan terjadi lagi klaster masjid A, klaster masjid B, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sebagai petugas kesehatan mengajak mereka, memberitahu mereka agar selain mendapatkan pahala karena melaksanakan amalan-amalan Ramadan, maka kita memberikan kepada mereka rasa aman karena masing-masing merasa aman bertemu dengan saudaranya. Karena kita merasa nyaman bertemu dengan saudara kita, karena yakin bahwa kita tidak saling menularkan COVID-19. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kita syukuri Ramadan ini, kita isi dengan kegiatan yang sebaik-baiknya. Laksanakan ibadah Ramadan seperti dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena sekarang dalam situasi pandemi, berikan rasa aman, berikan rasa nyaman dengan mencegah penularan. Sebagai tenaga paramedis, sebagai tenaga medis, sebagai sivitas rumah sakit, kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Dapat banyak pahala dan tidak
menyebarkan COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, dapat keutamaan Ramadan, dan bebas dari COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.